tentang ilmu ini tentang takut nyebar ke gara-gara kaki aku dak ngamal ke. Nah, justru kata ulama, paksa ke diri kau untuk mengamalkannya karena kau takut kaki jadi hujah. Sampai ke jadi buat cambuk buat kena madai aku nyampe ke aku dak ngamal ke. Madai aku nyuruh wong aku dak ngawe ke. Madai aku ngelagang wong tapi aku masih ngawe ke. Jadi buat cambuk buat diri kita. Bukan buat kita tadi tidak galak nyampaikan karena takut. Ya, contoh paling buruk ya, mungkin ada seorang mamang ngokok. Ngokok. Dia punya keponaan, baru tamat SD, kelas 1 SMP nak ngokok. Nyegai tak kita memang cegai. Walaupun dia masih ngokok. Walaupun mungkin akan keluar ucapan dari keponaan tadi. Ayo mang, lagang aku ngokok, mamang lagi ngokok. Nah, kan beda levelnya. Mamang tadi kan sudah dewasa. Ya, ada jawaban mamang tadi. Memang aku ni salah, aku ni buruk, aku ngokok. Tapi aku ni lebih besar, nyari duit dewe. Badan aku lebih sanggup untuk menghadapi keburukan. Kau ni masih kecil, nyari duit belum pacak. Badan kau masih lemah. Artinya jangan mencegah kita untuk mencegah dia dari keburukan walaupun kita masih dalam keburukan. Jangan kita sungkan nyuruh wong untuk melakukan suatu kebaikan walaupun kita belum tentu mampu melakukan kebaikan. Ini tak lama lagi bulan Rejab. Disunahkan banyak pepuah. So, apa yang kita dapat dari asatis di bulan ini begitu banyak menganjurkan tentang amalan-amalan Rejab. Ya. Apalagi kalau kita istighfar di akhir lel, itu sangat luar biasa. Sampaikan walaupun kita belum tentu bangun malam, nah itu akan menjadi hujah buat kita. Berpikirlah kita, ada aku nyuruh wong aku dak ngawe ke. Hanya kita akan memaksa diri kita untuk melakukan. Jangan sampai naudzubillah kena tuntutan nanti nyampaikan tapi tidak ngamalkan. Bukan justru kita nyimpen ilmu, tak mau nyampaikan, tak mau ngajak berbuat baik karena takut kagak aku dewek tak ngamalkannya. Nah itu banyak kita tertipu oleh iblis. Tertipu oleh syaitan, tak mau menyampaikan suatu kebaikan yang kita tahu cuma gara-gara takut kaki aku tak ngamalkannya, tuntutannya berat buat aku ndak. Sampai ke dan kita niatkan ya Allah berkat aku nyampaikan, aku berikan aku kemampuan untuk ngamalkan. Dan tanamkan pada diri kita, hujahlah diri kita, katoilah diri kita, marailah diri kita, madai kau. Nyuruh wong sedekah kau dewek ida, nyuruh wong sembahyang duha kau dewek ida dak kado. Malu kau sama Allah. Kita menghujat diri kita sendiri. Nah, kecaman memang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menyuruh tapi tidak ngamalkan. Ini kebiasaan seperti kadang-kadang ikhwan maaf wong tu hobi menyampaikan. Apalagi dia pandai menyampaikan dengan penyampaian yang indah. Tapi memang tidak ada terlintas di hatinya untuk melakukan. Kalau orang itu jujur memang dia ngerasa berat untuk ngamalkan ini, tapi dia pengen mampu berusaha. Walaupun belum mampu tapi sedang berusaha, dia sudah sampai kepada orang lain. Dan nunggu kita mampu baru kita melakukan itu. Firman Allah dalam Al-Quran mengecam orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan atau melarang orang dari keburukan tapi dia justru tidak melakukan kebaikan atau bahkan masih melakukan keburukan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan tapi kamu lupa untuk diri kamu sendiri. Nyuruh orang baik kita dapat idang ngawika. Memang kecaman Allah yang mengerikan. Wa antum tatluna al-kitab. Sementara kamu tahu, kamu membaca Al-Quran. Ini memang khitab ini kepada orang-orang terdahulu sebelum umat Rasulullah. Pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani, itu nyuruh orang berbuat kebaikan, nyuruh orang untuk melakukan sedekah segala macam, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Dan memang mereka menyepelekan itu, bukan karena mereka sudah berusaha tidak mampu, bukan. Ya. Bahkan dijadikannya untuk mengumpulkan dunia dengan berdakwah itu. Nah ini yang dikecam oleh Allah. Kabura maktan indallah. Nanti ada ayatnya ya. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innahu yu'maru bil alim ila an-nar fatakhruju am'a'uhu fayaduru biha fin nar kama yadurul himar birraha. فيطوف به أهل النار فيقولون له ما بالك
Fayaqulu anni kuntu ammarul bil khair wa la ati. Wa anha 'anil syarr wa ati. Orang yang berilmu, yang dia nyuruh orang berbuat kebaikan tapi dia tidak melakukan. Melarang orang berbuat keburukan tapi dia masih melakukan. Maka kata Rasulullah SAW, innahu yu'maru bil alim ilan nar. Orang itu akan digiring, diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka. Fatakhruju am'a'ahu fayduru biha finnar. Maka dia ini akan diazab dengan diperumpamakan seperti kalau orang di negeri Arab itu, banyak mungkin negeri lain juga, mereka kalau menggiling beras yang jumlah besar atau mengelola suatu olahan itu kadang-kadang tidak mampu dengan tangan manusia, pakai tenaga hewan. Nah, jadi himar, keledai itu kaget diikat. Keledai ini muter. Nah, proses penggilingan seperti itu. Atau untuk menimbulkan api bisa juga. Walhasil menggunakan tenaga keledai dikelilingkan. Keliling muter terus. Atau ngebor banyu. Orang yang alim atau orang yang berilmu, orang yang menyuruh orang lain untuk beramal baik tapi tidak mengamalkan, melarang orang berbuat buruk tapi masih melakukan keburukan, akan seperti itulah dan akan mengeluarkan kotoran dan bau busuk daripada dirinya dan disaksikan oleh ahli neraka karena dia ngelakuin di neraka. Sehingga orang-orang yang kenal sama dia bingung, nah ngapa kau ada di sini? Ngapa kau pacak macam ini? Bukankah kau dulu nyuruh kami berbuat kebaikan? Bukankah kau dulu yang nyuruh kami meninggalkan keburukan? Maka dijawab oleh orang tersebut, la ilaha illallah anni kuntu amara bil khair. Memang aku dulu nyuruh wong dalam kebaikan. Wala ati, tapi aku tak ngawe kenyo. Wa anha 'anil syarr, dan aku mencegah orang dari berbuat keburukan tapi aku masih ngawe kenyo. Nah, ikhwan rahimakumullah, nasihat lagi untuk kita galau-galau. Kalau kita nemu yang macam ini, jangan kita ngatoi dia. Itu urusan dia sama Allah. Tugas ana, tugas antum kalau ingat ada wong penceramah, ustaz, kiai, habib, masya Allah dipanggil ustaz, panggil orang alim ceramah, tapi kita nyaksi kenian. Ini wong pacak ngoceh, ngamal kita aja kita. Nyuruh wong jangan dia masih gawe kenyo kayak buruk itu. Bukan urusan inti itu. Tak usah inti nak ngecam dia, nak ngato dia, nak cekodian sama dia. Urusan itu dia sama Allah. Tugas kita doa ke dia. Untuk dia selamat dari perbuatan tersebut. Diberi hidayah, taufik Allah. Agar dia menjadi seorang yang menyampaikan amal baik, menyuruh amal baik, dan dia melakukan kebaikan. Meninggalkan keburukan, dan melarang orang dalam berbuat keburukan, dan dia meninggalkan keburukan. Itu tugas kita. Menyaksikan seperti ini. Kadang-kadang minta maaf. Astagfirullahaladzim. Mungkin. Kamu pernah nyinggung anak. Ceramah petakoan, mimbar tentang sunnah Nabi. Baru turun dari mimbar, top muka botol. Muka botol kan tangan kanan. Blok. No, pucuk tadi juga minum tangan kanan. Ini Ustaz minum tangan kiri. Mana Ustaz ini? Kita ni minta tutup ya Allah aib guru ni jangan sampai terjengok. Allah mastur uyuban muallim anni wala tadhhib barakatum minni. Jangan sampai terjengok aib kekurangan dia. Tapi jangan kau hilangkan keberkahan. Maka di situ ada kadang-kadang magolah ucapan itu undur ma qal wala tandur man qal. Jingok apa yang dia sampaikan. Jangan kau jingok siapa yang nyampaikannya. Kalau kita jingok siapa yang nyampaikannya, mungkin ketemu orang yang tipe seperti tadi. Masya Allah, hobi nyampaikan, hobi ngajak orang buat kebaikan, tapi dia tidak ngawikannya. Kita tahu, jangan kau jingok uangnya, jingoklah apa yang disampaikannya. Sekarang yang disampaikannya benar tak? Benar, baik tak? Baik sudah, baik. Urusan dia masih melakukan keburukan, tidak melakukan kebaikan, bainahu bainallah. Itu urusan dia sama Allah. Kalau maaf, kalau kita mampu macam misalnya ami-ami, bapak-bapak yang sudah agak lebih tua, pagai, nasihati, cung. Oi lo, ponaanku, anakku, duluku. Tak mahap sepi ke jangan depan wong. Kalau ada nama WA, WA-i. Ya, jangan meninggalkan aib manusia, haram, dosa besar. Ya, nak nasihat lillahi ta'ala tu jangan depan wong kami. Pakai speaker bila-bila kita datangi dia atau panggil dia kalau memang dia masih bawa kita jauh mu pandangan anak kita, masih ada hubungan goroba. Temukan, duduk, nasihati. Ku jengok kawan, Masya Allah, dakwah di mana-mana, ceramah kawan, Masya Allah, menyentuh. Tapi jujur sayang, si kok yang kau khawatir sama kau.
Ku perhati ke kau ini. Bukan fudul, tapi ini sayang. Banyak hal yang kau suruh ngawi ke kau, dia tidak ngawi ke nyo. Sembahyang ke masjid subuh, tak pernah terjenguk kau di masjid. Kau nyuruh ke masjid, kau tidak ke masjid. Subuh kau tak pernah kejenggukan di masjid. Kau nyuruh pakai siwak, jarang kau jenguk kau pakai siwak. Tapi bukan panunggami. Ditegur, dinasihatkan. Ya. Perkara dia nerima, alhamdulillah. Tidak nerima, ya sudah. Kalau kita tak mampu, cari orang yang mampu. Barangkali bisa menyampaikan hal itu kepadanya. Ya, kadang-kadang, maaf, nastaghfirullahaladzim, memang hewan. Ya, syahwat kalam asyad min syahwat ta'am. Syahwat kalam asyad min syahwat ta'am. Keinginan, kemampuan, kesenangan kita dalam, kalau orang sudah pintar ceramah, ceramah sana, ceramah sini, naik mimbar sana, naik mimbar sini, belum lagi dia buka channel YouTube, live segala. Tidak capek-capek dia. Ngoceh sana, ngoceh sini, ngoceh. Memang nikmat. Kata ulama, lebih nikmat daripada syahwat ta'am. Kalau makan inti lemah. Pas sudah ini penuh, tak baca lagi. Tak baca dipaksakan, dipaksakan, muntah. Tapi kalau ngoceh, jengoklah tukang kelakar betok itu. Ya. Duduk sini, jengok. Dia kelakar. Dengar lagi besok, dia lagi kelakar. Tidak selesai itu. Terus. Berhenti dengan berminum. Habisnya, terus lagi. Nah, seorang dai penceramah pun kadang-kadang seperti itu. Ya, wah, Masya Allah. Sak ketemu nasihat tuang, nasihat. Ada yang tipe macam itu. Tapi dia dapat, astagfirullah, na'udzubillah dzalik, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Ya. Ta'murunna an-nasa bil birri wa antum tansawna wa tansawna anfusakum. Afala ta'qilun. Nasihat tentang kebaikan, tapi dia tidak ngelawikan. Jadi sekali lagi, ikhwan, kalau kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu, ya banyak. Namanya manusia punya kekurangan, ikhwan. Manusia itu bukan nabi. Tak semua orang alim itu wali. Ya, orang-orang salaf yang masih muda-muda macam kita ni masih punya bermacam-macam ya, keinginan, syahwat istilahnya masih membara. Pengen ini, pengen itu. Kadang-kadang lupa dengan apa yang dia sampaikan. Ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nyampaikan tapi kita tidak ngamalkan. Jadi tugas antum, tugas kami, kalau melihat ada orang seperti itu, Ustaz, Kiai, Ulama, Habib, yang dia tadi menyampaikan dalam kebaikan, Masya Allah, tapi dia tidak mengamalkan, jangan dikatai, jangan digunjingi, apalagi diribai, hati-hati. Ya. Pacak nutup mata, nutup telinga, tutup, angkat tangan, berdoa untuk dia. Ada kemampuan, nasihati, nasihati. Tidak mampu, sudah buang. Pakai WA, punya nomor dia. Kalau berani punya mental, nomor ente itu jangan dirubah. Dia tahu, si Fulan ni supaya sama aku ni. Nah, makin ngajari pulo. Dah apa-apa. Tapi kalau kita tak punya mental, ya sudah, cari nomor misterius. Ya. Yang penting jangan menghujat, jangan ngatoi. Sampaikan dengan cara baik. Tidak mampu cong lain. Tak mampu, ya sudah, angkat tangan berdoa. Ya, kita belajar susah mengenai apa yang dikatakan. Undur mah qal wala tandur man qal. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan nyingok siapa yang nyampaikan. Kita kalau nyingok siapa yang nyampaikan, kadang-kadang maaf, astagfirullah, memang ya manusia, kita juga lemah. Jangan cuma mandang kelemahan dia, kita ni juga lemah. Jangan mandang keburuk, kita juga buruk. Ngapa hobi nyingok yang buruknya dia? Seharusnya kalau kita orang baik, tidak terjingok yang buruk itu. Yang kita jingok yang baik itulah. Pas jingok ustaz itu macam itu, kita langsung melihat kebaikan-kebaikannya banyak. Ya, yang jelas ikhwan, orang seperti itu, dia nyampaikan, memang dia akan ada tuntutan insyaallah. Tapi 100 uang yang dengar ceramah dia, lalu ngamalkan, pahala balik ke dia. Lah kita tidak punya ilmu dak kate, amal dak kate, ngatur pula. Apa yang kita dapat? Ya, dosa. Jadi kalau sudah ustaz, ulama, habaib, ya bukan kita mentakdiskan, mensucikan mereka. Bukan ranah kita lah nak masuk ke situ. Ya, biarlah. Doa ke itu urusan dia sama Allah. Ada gurunya lagi yang mungkin bisa negur dia. Atau ada orang-orang tua yang bisa nasihati dia. Doakan, mudah-mudahan dia berubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Qultu wa hadzal alim alladhi yu'allimu an-nas wa la ya'mal khair khasir. Ini kata Allah, aku ucapkan ini, yang aku jelaskan ini adalah orang alim. Alladhi yu'allimun nas, yang ngajari wong tapi tidak ngamalkan. Khasir, dia akan merugi. Dia akan merugi. Wa amruhu fi ghayatil khatir, dan keadaan orang itu dalam keadaan yang berbahaya.
Walakinnahu ahsan halan minal ladzina la ya'mal wa la yu'allim nas. Tapi kondisi orang ini tadi sudah kita sampaikan lebih afdal, lebih baik ketimbang wong yang punya ilmu tidak nyebarkan ilmu, tidak pula ngamalkan ilmu. Wa la yu'allimun nas fa innahu khasirun min kulli wajh. Maka orang tersebut merugi dari segala sisi. Wa halikun ala kulli hal, dan dia akan binasa dari segala sisi. Dari segala keadaan. Punya ilmu, tidak diamalkan, tidak pula menyebarkan ilmu. Idlam yabqa fihi khair wala nafa' al-battah. Maka orang tersebut yang punya ilmu, pengetahuan, tahu, tapi tidak ngamalkan, tidak menyebarkan, tidak ada kebaikan sama sekali pada orang tersebut. Walaupun dia punya ilmu yang sehebat apapun, setinggi sepanjang apapun titel dia punya titel, tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan dia adalah orang yang merugi. Bahkan di sini kata wa akhsa ayyakuna minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikhawatirkan orang seperti itu termasuk dari apa kelompok orang yang Nabi mengatakan yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ila an-nar qabla ubbatul awthan fayaquluna yabda'u binna qabla abdatul asnam fayaqulu lahum na'am laysa min man ya'lamu kaman la ya'lam. Rasul mengatakan, kelak pada hari kiamat akan diperintahkan sekelompok wong min hamalatil Quran, dari orang-orang yang penghafal Quran, orang mengajar Quran, belajar Quran, qori, rajin baca Quran, muallim Quran. Mereka digiring untuk menuju ke nerakanya Allah qabla min ubadil awthan, sebelum Allah mengadab, menyuruh memasukkan penyembah berhala ke neraka. Mereka duluan. Lalu mereka kaget, kok kami dulu? Bukan wong penyembah berhala, kok wong kafir tidak duluan masuk neraka, kenapa kami? Maka dijawab, qala na'am, memang kamu yang didulukan karena kamu mengetahui ilmu sementara mereka tidak tahu ilmu. Mereka itu kafir, kamu tahu tapi kamu tidak ngamalkan. Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Tidaklah sama wong yang tahu sama wong yang tidak tahu. Kalau orang tak tahu melakukan kesalahan, tak tahu nian, kita maaf ke. Tapi kalau orang tahu melakukan kesalahan, sudah dinjuk tahu lah, dipinginkan, masih melakukan. Oh, tidak pacak sama orang yang tidak tahu. Syariat memang memaafkan. Kalau memang orang itu benar-benar tidak tahu secara syar'i, seperti baru masuk Islam. Baru masuk Islam, tak tahu dia cara semayang. Bergerak, dia auratnya terbuka, masih wuduknya tak sempurna. Baru masuk Islam. Ya wajar dimaaf. Tapi kalau kita lah sudah lahir mukmin, muslim, lah diajari, dididik, tapi kita tidak tahu, masih salah juga, masih tidak benar, maka itu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak tahu. Fa in kana 'alimun ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allim yad'u ila asy-syarr wa yaftahu lil 'amma abwab at-ta'wilat wal-rukhas ويلقنهم مخادعة والخيل التي يخرجون بها من الحقوق التي عليهم ويتوصلون بها إلى أخذ الحقوق الناس فهو شيطان مارد فاجر معاند لله ورسوله قد استخلف الشيطان وجعله نائبا عنه في الفتنة والضلالة والأغواء وهو عند الله من الذين شبههم بالخمير والكلاب في الخمسة والمهنات. إخوان رحمكم الله. فإن كان عالم مع كونه لا يعمل ولا يعلم يدعو إلى الشر. Kalau seandainya ada orang yang berilmu, ini termasuk ya alamatus sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat bakal banyak muncul ulama-ulama su'. Kenapa dia bilang ulama? Memang karena dia berilmu. Tapi dia salah gunakan ilmu itu. Untuk apa? Maaf, untuk dijual kepada mungkin penguasa. Untuk membela orang-orang yang salah. Untuk membela orang-orang yang zalim. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Untuk menguatkan perbuatan zalim, orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, pejabat yang zalim. Atau hal-hal yang seperti itu. Maka fa in kana al-alim ma'a kaunihi la ya'lam wa la yu'allim yad'u ila syarr
wa yuftatahu lil 'ammah abwab at-ta'wilat wa rukhas. Kalau ada orang yang tadi sudah buruk, dia alim, dia mengerti, dan dia dengan ilmunya justru menggampangkan hukum Allah. Membuka kepada orang-orang awam abwab at-ta'wilat, memberikan takwil-takwil dari hadis Rasulullah atau dari Al-Quran yang menyimpang. Lalu membukakan pintu, membolehkan, rukhas itu izin atau membolehkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang dulu dijauhi oleh para ulama, dia cari dalil, dia putar-putar sampai dia pacak memutuskan, oh ini tidak apa-apa. Menurut keterangan dari takwil, penakwilan ada menafsirkan diri dewek. Menafsir ke dewek, mencari dalil dewek, sehingga menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan Allah, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Wa yulagginnahum bil mukhada'at, dan mengajarkan kepada umat untuk berkhianat. Wal khail, atau menipu, ya, macam dengan ilmu tadi, contoh, ya, bukan nak diamalkan ikhwan, ya, bukan nak diamalkan. Kadang-kadang ilmu itu menipu, ya, justru dengan ilmu orang itu malam jadi na'udzubillah berbuat khianat kepada syariat Allah. Perbuatan itu haram, tapi bisa kalau orang itu punya ilmu, cuma ngerubah akad atau ngerubah cara dikit jadi halal. Wong nak minjem duit, si Jol datang ke si Ujang. Ijol datang ngomong, Jang, aku nak minjem duit Jang 10 juta. Itu apa kok? Ya aku lagi butuh. Sebagian nak bayar hutang, sebagian aku putar lagi untuk usaha. Terus kau balik ke berapa? Ya 10. Aku ni pedagang 10 juta. Kalau aku putarkan, jadi duit. Ya aku tu galak nambahi. Tapi kan haram hukumnya. Uji si Jol tadi. Hanya kita nyai kiai bela aja. Maka ilah kiai, maka ilah habib, maka ilah ustaz. Ini kata keladunian tipe ustaz yang bejat ini. Jadi mak mana ustaz? Si Ujol ni nak pinjam duit sama aku. Cuma aku ni rasa rugi kalau pinjam 10 tak kita tambahan. Cuma kami tahu itu haram. Oh, ada solusinya. Ada solusinya. Gawe ini halal. Kau baca dapat lebih, kau dapat duit. Mak mana cakap, kau kan jualan. Kau jualan juga. Nah sudah. Kau jual, besok datang ke toko si Ujang. Kau embeklah barang. Embeklah barang dengan jumlah total barang tadi 12 juta. Kau nak minta tambahan berapa? Makin nanya pula kiai tadi. Nama si Ujang. Kau nak minta tambahan punya? Ya 10 juta. Kalau aku putar ke kiai, pacak jadi 15 juta duit itu. Nak bayar setengah tahun. Jadi sudah 12 juta biar aku pengen dapat. Dapat lebih 12 juta, dapat 2 juta jadilah. Nah sudah, besok kau jual, datang ke toko si Ujang. Kau belilah barang. Belilah barang dengan total 12 juta. Tapi ngutang. Terus, selesai agad itu, kau jual sama si Jul barang itu 10 juta. Kau dapat 10 juta, si Jul bakal dapat 12 juta. Benar juga, Kiai. Halal po, halal. Ya, memang halal, ikhwan. Jual beli nih. Sekarang si Jul datang ke si Ujang. Apa? Jangan gawe ke ini. Ya. Datang ke si Ujang. Beli barang 12 juta. Sudah jadi 12 juta tadi. Aku beli barang ini, Jang 12 juta ngutang. Ya sudah, bon. Kau punya utang 12 juta sama aku. Udah. Selesai akad, selesai langsung. Disitulah tempatnya. Tak perlu nunggu 2 hari, sehari, setengah hari, tak perlu. Langsung detik itu juga boleh langsung. Nah, sekarang sudah jadi akadnya. Sah belanja dengan berhutang, sah tak? Sah tak? Sah. Banyak kita ngebon. Ya. Akhir bulan baru bayar. Ya tak? Lah numpuk, lah beli nambah tu. Akhir bulan boleh. Berhutang tu boleh. Den tu boleh dalam Islam. Sudah selesai. Sama si Jul. Nah, sekarang Jang, ini barang aku kan? Iya punya kau kalau beli sama aku walaupun ngutang. Aku jual sama kau 10 juta. Aku butuh duit cash. Mentungnya 10 juta. Bak, nambahlah kau. Aku beli 10 juta barang tadi. Masuk toko dia lagi. Sekarang si Jul punya utang berapa? 12 juta. Dapat duit berapa? 10 juta. Ini dapat maksud, ini dapat maksud. Secara hukum fikih sah-sah baik. Tapi itu hailah, menipu itu. Nak mudi ke Tuhan. Ya. Sama seperti Ashabus Sabat. Ini kecaman itu pada Ashabus Sabat. Wong Yahudi dulu, Ashabus Sabat.
Itu subhanallah tunjuk Allah cobaan. Adzan belum terdengar kan? Allah melarang mereka untuk nangkep iwak di hari Sabtu. Tak boleh. Selain hari Sabtu silakan. Mancing, nak nyalo, nak apa silakan. Tapi hari Sabtu tak boleh mancing. Subhanallah dicoba oleh Allah. Hari Senin sampai Jumat. Dari Ahad sampai Jumat. Iwak sepi. Puasa kalau iwak. Nunjuk umpan apa dah kalau makan. Dijalo dah kati. Tapi Sabtu, hari Sabtu. Iwak Masya Allah. Meriti pejung Palembang. Tak perlu makan jalo. Cedok makan tangan boleh dapat. Banyak ni ikan. Ya manusia punya tabiat hawa nafsu. Ya Allah, ini iwak banjir ini. Makan embe, makan basah, pacak embe. Tapi mereka tahu, ini kan dilarang sama Allah. Tak boleh ngembek iwak hari Sabtu. Jadi ya macam kita sedang puasa lah. Makanan depan kita lemak. Tapi nak dimakan tidak pacak. Tidak apa? Tidak pacak. Nah ini seperti itu. Datang iblis. Menjelman. Datanglah iblis lewat lewat ulama mereka. Memberikan solusi. Apa solusi? Karena ini tokoh ulama. Kalau iblis bentuk iblis, tak galak manusia takut. Bentuk ulama. Sudah kita ada caranya. Kita bisa dapat ikan banyak tanpa melanggar syariat Allah. Kamu buat waduk. Buat waduk, buat danau yang besar di pinggir laut, di pinggir sungai. Yang banyak ikan itu. Nah, waduk itu sudah kamu buat. Nanti pas malam Sabtu, kamu buka. Kamu buka. Nanti hari Sabtu ikan masuk. Begitu ikan masuk, tutup malam itu. Ngembeknya hari Minggu. Ngembeknya hari Minggu. Sekarang ngembek iwak hari Minggu, kata Syekh, apa ulama orang Yahudi tadi. Berdosa tak kita? Tidak berdosa. Nah sudah halal. Kita tidak nangkap iwak dan ngembek pada hari Sabtu. Allah melarang kita hari Sabtu, kita ngembek hari Minggu. Benar juga. Nah, gawe kenyola. Dibuatnya waduk, ditutupnya pas malam Sabtu, dibuka kenyola. Hari Sabtu iwak masuk, tutupnya lagi. Hari Minggu baru ngembek iwak. Dan mereka ngasuh tidak melanggar syariat Allah. Padahal mereka menipu hukum Allah. Nah ini banyak juga ya kawan. Umat Rasulullah yang memanipulasi zakat. Ya. Kalau sudah nak masuk dikit lagi haul, cepat dia belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Ngenjuk ke anak bini yang macam. Sehingga duit yang seharusnya kena, nisab jadi tak kena. Begitu sudah selesai, tariknya lagi kalau. Ya, ada. Njuk ke anak bini yang kaget kalau sudah habis lebaran, njuk kabar lagi ni. Njuk kabar lagi. Lewat pas hari haulnya tak kena dia. Tak ke? Kena. Begitu juga orang ternak, macam-macam kan. Naudzubillah. Nipu. Ya. Tidak bohong. Tapi melanggar syariat Allah. Nah, yang seperti itu. Mengajarkan kepada orang untuk mengkhianati hukum-hukum Allah. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Yulaqinahum mukhadi'atil wal khaylah allati yakhrujuna biha min al-huquq allati 'alaihim. Jadi mereka lepas dari tuntutan-tuntutan syariat, zakat, segala macam tadi yang tak boleh mereka lepas. Wa yatawassaluna biha ila akhir. Ya macam maaf. Ini hukum memang. Bini kita ni hobi betina. Betina pasti hobinya dengan perhiasan. Wah, beli cincin, uji kita, logam boleh, aku lebih cincin, ingat senang hati dia, model segala macam, dipakai dah. Nah, secara hukum syariat, subhanallah, Allah itu Maha Rahim. Perhiasan emas, kalau cuma dijadikan investasi, tidak dipakai, itu yang kena zakat. Tapi kalau dipakai, tidak kena zakat. Jadi tajuknya tidak dipakainya. Pas sudah mendekati haul, pakainya. Kondangan 2 kali, ngayam mertua sekali. Secara hukum, lepas sudah tuntutan zakat, ngapa dipakai? Ada yang macam, iya. Nipu Allah dia. Setelah tadi, fikih itu tidak boleh tidak dibarengi dengan tasawuf. Yang mendidik hati dan iman kita. Fikih baik, mendalami fikih bisa menjadikan kita justru melanggar syariat Allah. Allah menggampangkan urusan Allah.
Wallahu alam bissawab. Sudah masuk waktu Isya, kita sampai sini insyaallah. Bismillah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Malam ini insyaallah majelis di MTRI ada. Dan kami mengajak ikhwan Jaturi besok insyaallah sama-sama kita menyambut malam awal Rajab dengan majelis zikir ziarah yang biasa kita lakukan. Insyaallah ba'dal maghrib kumpul di musalla Al-Fakhr. Ba'da Isya kita ziarah ke Kambang Koci insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Fadhil adzan isya dulu. Yang nak wuduk barangkali silakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية معافاة الدائمة في الدنيا الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim.